Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Marilah kita menenangkan hati kita menghadap Tuhan. Salam jumpa dalam kasih mesra Yesus Kristus. Tinggal sesaat lagi, kita akan sampai pada puncak perayaan masa raya Natal tahun ini. Di tengah banyaknya gejolak di negeri Indonesia, kita tetap percaya kasih dan cinta Tuhan tidak akan dapat memisahkan kita semua. Tema minggu ini adalah kehendaknya bukan kehendakku. Menjadikan kita semakin teguh mengandalkan pertolongan Tuhan dalam hari-hari hidup kita di masa mendatang. Mari bersatu dalam sukacita Minggu Advent saat ini. Sebab itulah yang dikehendaki Tuhan. Jemaat Tuhan, mari bangkit berdiri, kita angkat pujian, hai umat manusia. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin, amin.
Damai sejahtera menyertai kamu sekalian yang berada dalam kasih Kristus. Dan bagimu juga. Silakan duduk. Marilah kita bermazmur. Dari Mazmur 89 ayat 1 sampai 4, ayat 20 sampai 26. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Hendak memperkenalkan kesetiaanmu dengan mulutku turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya. Kesetiaanmu tegas seperti langit. Engkau telah berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud hambaku. Pernah engkau berbicara dalam penglihatan, Kepada orang-orang yang kau kasihi, katamu, telah kutaruh mahkota di atas kepala seorang pahlawan. telah kutinggikan seorang pilihan dari antara bangsa itu. Aku telah mendapat Daud, hambaku. Aku telah mengurapinya dengan minyakku yang kudus. Maka tanganku tetap dengan dia. Bahkan lenganku meneguhkan dia. Musuh tidak akan menyergapnya. Dan orang curang tidak akan menindasnya. Aku akan menghancurkan lawannya dari hadapannya. Dan orang-orang yang membencinya akan kubunuh. Kesetiaanku dan kasihku menyertai dia. Dan oleh karena namaku, tanduknya akan meninggi. Aku akan membuat tangannya menguasai laut. Dan tangan kanannya menguasai sungai-sungai. Mari berdiri. Dengar, hayati, lalu aminkan. Perintah mengasihi. Pertama Yohanes 4 ayat 7 sampai 8. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Amin. Kasih Tuhanku lebih
Mari dengan rasa sesal dan malu kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Dalam menyambut hari Natal di Minggu Advent 4 saat ini, marilah kita mengaku dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan dan sesama kita. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami sering lalai dalam mengemban perintah-Mu. Padahal tidak lama lagi kami akan menyambut dan menikmati hari kelahiran-Mu. Sungguh kami sering mengecewakan Tuhan dan sesama kami. Kami sering melawan kehendak Tuhan dan mendahulukan keinginan kami. Ya Tuhan, dengarlah seruan dosa kami yang berdosa ini. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Mazmur 116 ayat 7-8. Kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Ya, Engkau telah meluputkan aku daripada maut, dan mataku dari air mata, dan kakiku daripada tersandung. Amin.
sebagai respon kita atas kasih dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita, kita akan memberikan persembahan sukacita kita. Dengan dibimbing nats dari Mazmur 96 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan, gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 84, Ya Yesus, di Kau kurindukan. Limpurkanlah
Kita berdoa. Bapa kami dalam Tuhan Yesus, kami membawa persembahan ini yang sebenarnya berasal dari Tuhan, bahkan sebenarnya adalah milik Tuhan, karena seluruh hidup kami adalah milik-Mu. Kami mempersembahkan sebagian dari milik-Mu untuk dipakai dalam pekerjaan mewartakan Injil, baik secara lisan maupun tulisan. Kiranya pekerjaan Tuhan semakin meluas dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari siapkan bagian firman Tuhan untuk dibaca pada saat ini. Dari kitab 2 Samuel pasal 7 ayat 1 sampai 7. 2 Samuel 7 ayat 1 sampai 7. Pembacaan yang berikut dari kitab Roma 16 ayat 25 sampai 27. Roma 16 ayat 25 sampai 27. Dan dari kitab Injil Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Kita berdoa. Kami menaikkan syukur kepadamu ya Tuhan. Hanya oleh anugerah-Mu lah kami diberikan kesempatan menjalani dan menikmati kehidupan sampai dengan saat ini. Hanya oleh anugerah-Mu lah ya Tuhan, kami diberikan kemampuan untuk dapat menunaikan tanggung jawab masing-masing kami. Hanya oleh anugerah-Mu lah ya Tuhan, kami dilayakkan untuk menikmati persekutuan dalam ibadah hari Minggu, baik jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing maupun di gedung gereja saat ini. Atasnya kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Di tengah-tengah persekutuan ibadah hari Minggu saat ini, firman-Mu akan disampaikan. Kami sudah siapkan bagian firman Tuhan untuk kami baca dan renungkan. Allah Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, anak-anak-Mu sedia mendengar. Pakai kami hamba-hamba-Mu yang akan memimpin pembacaan dan mengurai kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Pembacaan kita yang pertama dari 2 Samuel pasal 7 ayat 1 sampai 7. 2 Samuel pasal 7 ayat 1 sampai 7. Firman Tuhan berkata, ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling, berkatalah raja kepada Nabi Nathan, lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda. Lalu berkatalah Nathan kepada raja, baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau. Tetapi pada malam itu juga
datanglah firman Tuhan kepada Natan demikian, "Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini. Tetapi aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman. Selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucap firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan menggembalakan umatku Israel? Demikian, mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras?" Demikianlah sabda Tuhan. Pembacaan yang kedua dari Roma 16 ayat 25 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Di bawah judul Segala Kemuliaan bagi Allah. Bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu, menurut Injil yang kumasurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus, sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya, tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian firman Tuhan. Maranatha. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah Injil Yesus Kristus menurut Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu.
sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar, lalu memelihara firman Tuhan dengan setia dalam hidupnya hari lepas hari. Amin. Kurang semangat Tuhan. Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, baik yang ada di gedung gereja dan yang ada di rumah. Kita semua punya alasan untuk bersuka cita dan bersyukur. Karena sampai dengan saat ini memasuki Advent 4, Tuhan masih menganugerahkan kita kehidupan. Bahkan kesempatan untuk menyembah Tuhan pada saat ini. Firman Tuhan yang kita baca tadi, 2 Samuel pasal 7 ayat 1 sampai 7, itu menjadi bahan utama untuk kita renungkan di Advent 4 saat ini. Dan tema yang diterbitkan kepada kita itu mengatakan kehendaknya, bukan kehendakmu. Kehendaknya bukan kehendakmu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sidang jemaat Tuhan. Setiap orang pasti punya cita-cita. Anak kecil saja kalau ditanya apa cita-citamu, dia punya. Setiap orang punya harapan atau keinginan. Karena ada cita-cita, karena ada harapan atau keinginan, maka ada rencana. Rencana itu dalam rangka untuk pemenuhan dari apa yang diharapkan atau dicita-citakan. Yang pasti, walaupun semua orang tidak sama harapan dan cita-citanya, yang pasti adalah semua orang memiliki cita-cita atau harapan bahwa hari esok akan lebih baik. Semua orang bercita-cita untuk hidupnya atau masa depannya itu lebih baik. Artinya, selalu saja orang menginginkan dan mengharapkan sebuah kemajuan dalam hidupnya. Tapi bagaimana dengan kenyataan? Ternyata cita-cita atau harapan atau keinginan yang juga sudah dilakukan perencanaan yang matang, ternyata tidak selamanya menjadi kenyataan. Saya dulu tidak pernah bercita-cita untuk jadi pendeta. Tapi pada kenyataannya saya terpanggil untuk melayani sebagai pendeta. Manusia harus punya cita-cita. Karena itu yang menjadi daya juang seseorang.
Kalau orang tidak punya cita-cita, kalau orang tidak punya harapan, itu dipertanyakan. Kita bisa punya cita-cita itu harus. Kita bisa menyusun rencana sematang-matangnya itu baik. Tapi yang harus disadari bahwa yang menentukan adalah Tuhan. Kehendaknya bukan kehendakmu, kata tema. Rencana manusia yang sudah dipikirkan yang menurut manusia bahwa apa yang diharapkan, apa yang direncanakan itu baik, belum tentu itu mendatangkan kebaikan. Yakobus 4 ayat 3 katakan, karena biasa yang kita inginkan, yang manusia inginkan, yang manusia harapkan adalah dia meminta untuk memenuhi hasratnya. Yang dia inginkan, yang dia harapkan adalah untuk memenuhi nafsunya. Itu Yakobus katakan. Cita-cita, rencana yang kelihatannya baik, itu belum tentu mendatangkan kebaikan bagi kita. Tapi kalau Tuhan merencanakan, kalau Tuhan menetapkan, kalau Tuhan yang punya kehendak, itu pasti mendatangkan kebaikan. Amin. Itu pasti mendatangkan kebaikan. Pegang itu. Kalau Tuhan sudah menetapkan, kalau Tuhan kehendaki, itu pasti baik. Karena rencana dan rancangan Tuhan dalam kehidupan orang percaya adalah damai sejahtera. Itu pasti baik. Dan kalau Tuhan berkehendak, kalau Tuhan sudah menetapkan, tidak ada satu orang manusia pun yang bisa membatalkan atau menggagalkan kehendak Tuhan. Hanya persoalan waktu. Bapak, Ibu, saudara-saudara sidang jemaat. Daud sebagai seorang raja. Dalam konteks pembacaan kita di 2 Samuel 7 ayat 1 sampai 7. Daud sangat menghayati di dalam imannya bagaimana kemurahan Tuhan yang sangat luar biasa. Daud sangat menghayati dalam imannya bahwa kasih Tuhan itu sangat luar biasa dalam kehidupannya. Daud pernah melakukan pelanggaran di hadapan Tuhan. Tapi luar biasa kemurahan Tuhan baginya. Daud diurapi sebagai raja. Tidak hanya diurapi sebagai raja, tetapi Tuhan menjaminkan keamanan baginya. Daud menikmati fasilitas rumah yang mewah dibuat dari kayu aras, kata pembacaan kita. Dan karena itu dalam penghayatan imannya, Daud kemudian berpikir, saya sudah terima banyak dari Tuhan. Masakan saya tinggal di rumah yang mewah, sementara tabut Allah itu adalah simbol kehadiran Allah. Masakan Allah itu harus tinggal di tenda. Saya sudah tinggal di rumah yang mewah, sementara Allahku, tabut Allah itu ada di tenda.
Dan karena itu dalam penghayatan imannya, Daud kemudian merencanakan, saya juga harus buatkan rumah bagi Tuhan yang paling bagus. Itu rencana Daud. Dan rencana itu disampaikan kepada Nabi Nathan, bahwa dia mau membangunkan rumah bagi Tuhan. Kalau seandainya juga Daud datang kepada kita katakan, saya mau buatkan rumah, saya mau bangun gereja yang bagus, pasti juga kita katakan, ini pekerjaan yang mulia, kita setuju. Dan ketika Daud datang menyampaikan rencana mulia itu kepada Nathan, Nathan kemudian juga setuju. Ayat 3, pembacaan kita itu katakan begini, lalu berkatalah Nathan kepada raja, baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau. Ya. Nabi Nathan setuju. Itu pekerjaan yang mulia, bukan? Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara, itu pekerjaan yang mulia. Tetapi bagaimana dengan kenyataannya? Apa yang terjadi kemudian dengan niat yang mulia dari Daud dan disetujui oleh Nathan? Ternyata dikatakan Allah tidak kehendaki. Allah tidak kehendaki. Melalui mimpi Tuhan menyampaikan kepada Nathan. Ayat 5-6. Katakan begini, pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, masakan engkau mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini, tetapi aku harus selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman. Tuhan tidak kehendaki. Niat Daud yang sangat mulia dalam pandangan manusia, dalam pandangan Daud itu tidak dikehendaki. Apakah kita mau mengklaim bahwa Daud tidak dikehendaki karena dia sedang dikenakan disiplin oleh Tuhan. Dia sedang dikenakan hukuman oleh Tuhan karena kesalahannya di masa lalu. Kalau kita mencermati, kita akan katakan tidak juga. Karena kenyataannya Daud diurapi sebagai raja. Kalau dia dikenakan hukuman, disiplin dengan kesalahannya, pasti dia tidak diurapi sebagai raja. Tapi Tuhan sudah menerima dia, dan karena itu Tuhan urapi dia. Bahkan dikatakan bahwa bagaimana sebagai raja dia diberkati oleh Tuhan dalam peperangan melawan musuh, Daud selalu pada pihak yang menang. Itu berarti Tuhan berpihak kepadanya. Lalu kenapa? Kenapa Tuhan tidak kehendaki? Kenapa Tuhan tidak berkenan? Jawabannya jelas sekali dalam ayat 5-6 yang dibaca tadi. Yang mau mengatakan bahwa kehadiran Tuhan itu tidak bisa dibatasi dengan ruang dan waktu. Ya, mungkin bagi kita baik, bagi Daud baik, tapi Tuhan katakan tidak. Saya mengembara, jangan dibatasi. Kita tidak bisa membatasi Tuhan, kita tidak bisa mengatur Tuhan. Kita tidak bisa mengatur kehadiran Tuhan. Katakan Tuhan itu pencipta. Dia ada di mana-mana. Bahkan Tuhan katakan begini, masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? Ya kan? Tuhan katakan begitu, masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk aku diami? Artinya Tuhan mau katakan, hei engkau hanya ciptaan, aku lebih besar, tidak sepantasnya mau mengatur. Banyak orang, tapi mudah-mudahan di Jemaat Keramat tidak akan pernah ada. Banyak orang yang kalau dia sudah merasa berjasa, seenaknya mau mengatur. Karena sudah merasa banyak berbuat, maka seenaknya mau mengatur.
Kita berdoa semoga tidak pernah akan ada di sini. Itu yang pertama, Tuhan katakan kau tidak berhak untuk mengatur kehadiranku. Tuhan tidak berkehendak atas apa yang hendak dilakukan karena Tuhan itu adalah pencipta. Dia bebas. Manusia tidak punya hak untuk mau mengatur pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa Tuhan tidak berkehendak atas rencana mulia Daud? Ayat selanjutnya itu jelas. Ayat 12-13 itu katakan begini. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian anak kandungmu dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagiku, bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Alasan yang kedua, karena memang bukan Daud yang ditetapkan. Tuhan sudah menetapkan anaknya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sidang jemaat. Firman Tuhan saat ini datang untuk mengingatkan kita bahwa kita hanyalah ciptaan yang dianugerahkan kesempatan untuk hidup. Kita bisa berencana, kita bisa berharap, kita bisa punya cita-cita. Tetapi yang berdaulat penuh atas seluruh jalan hidup kita adalah Tuhan. Dan karena itu di setiap rencana jangan pernah melupakan Tuhan. Jangan pernah melupakan Tuhan. Sebab kenyataannya biasanya kita merasa mampu dengan keberadaan kita. Kita merasa mampu dengan pengetahuan atau intelektual kita. Lalu kemudian kita lupakan Tuhan. Jangan. Karena kita manusia biasa yang tidak bisa menentukan. Bukan kehendakku, tapi kehendaknya. Tuhan yang menentukan dalam kehidupan ini. Gumuli bersama dengan Tuhan. Kalau kita menggumuli bersama dengan Tuhan, kita akan diberikan hikmat untuk mengenal apakah itu berkenan kepada Tuhan, apakah itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Termasuk dalam hal pekerjaan yang kita pandang mulia bagi Tuhan. Ke depan ini biasanya kalau tidak situasi COVID, ini di penghujung tahun ini kita sudah merancang atau membahas program-program pelayanan. Termasuk dalam hal program pelayanan, pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang kita pandang mulia. Itu belum tentu sesuai kehendak Tuhan. Dan karena itu dalam setiap pelayanan, dalam setiap program, itu kita harus gumuli di dalam Tuhan. Sebab sadar atau tidak sadar, manusia itu seringkali menggunakan topeng pelayanan untuk kepentingan, untuk keuntungan pribadi. Daud ingin membangun rumah Tuhan. Dia mau membangun rumah Tuhan. Dari hati yang tulus, dari hati yang penuh dengan rasa syukur. Ternyata tidak dikehendaki Tuhan. Ada hal yang menarik yang saya bisa lihat di sini. Bukan dia yang dikehendaki Tuhan, ya kan? Bukan dia yang dikehendaki Tuhan. Tapi orang lain, anaknya yang dikehendaki Tuhan. Kita lihat, ini yang saya lihat menarik. Bagaimana sikap Daud ketika dia sudah berpikir bahwa saya mau berbuat untuk Tuhan, memberikan bagi Tuhan yang terbaik kepada Tuhan, ternyata ditolak. Kalau kita pada posisi Daud, Bapak Ibu, bagaimana? Daud tidak kecewa. Daud tidak marah. Daud tidak putus asa. Saya melihat di situ. Ketika bukan dia yang dikehendaki, dengan lapang dada dia menerima. Dia tidak kecewa, dia tidak marah,
dia tidak putus asa. Maka dari sini kita bisa dapat rumusan, ya, kita bisa mendapatkan sesuatu bahwa kita bisa mengukur motivasi pelayanan seseorang, apakah dia berangkat dari hati yang tulus dan penuh syukur, apakah pelayanannya itu berangkat dari hati yang mengasihi Tuhan. Kita bisa ukur itu ketika apa yang dia inginkan tidak tercapai. Kalau sampai dia tidak terpilih, lalu kemudian dia ngambek atau pecuk, atau kalau ada pendapatnya kemudian tidak gol, lalu dia marah dan tinggalkan pelayanan atau tinggalkan pekerjaan, itu kemungkinan ada motivasi yang keliru. Karena kalau kita mengatasnamakan pelayanan kan semua untuk Tuhan. Apa yang harus kita marahkan? Daud, lihat, dia tidak kecewa, dia tidak marah, tetapi Daud memberi dirinya untuk ikut mempersiapkan. Ya, walaupun bukan dia, tapi dia ikut. Dia beri dirinya untuk dipakai oleh Tuhan, mempersiapkan semua yang dibutuhkan nantinya untuk membangun rumah Tuhan. Kebanyakan orang malah kalau sudah tidak terpilih, ini juga bagus juga karena di beberapa tempat di daerah-daerah itu kan baru selesai pemilihan. Ada kebanyakan orang ketika dia tidak goal atau kehendaknya atau keinginannya tidak tercapai, biasanya dia langsung meninggalkan. Lalu kemudian dia katakan nanti kita lihat jalan atau tidak. Ya, mari lihat Daud. Daud dia tidak tinggalkan, tapi dia tetap berikan dirinya untuk turut di dalamnya walaupun bukan dia yang akan membangun, dia siapkan semuanya. Dia mempersiapkan semuanya untuk pembangunan rumah Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara sidang jemaat, di Minggu Advent 4 saat ini, kita diajak untuk memeriksa diri atau kehidupan kita, melihat jauh ke dalam lubuk hati kita, apakah semua yang telah kita kerjakan di bidang tugas kita masing-masing, apakah semua yang sudah kita lakukan itu sungguh-sungguh berangkat dari hati yang mengasihi Tuhan. Dan karena itu kita akan selalu lapang dada untuk mengatakan, saya punya kehendak, tapi kehendak Tuhanlah yang jadi. Karena kehendak Tuhan pasti selalu mendatangkan kebaikan dalam hidup ini. Bersikaplah dalam iman terhadap setiap peristiwa yang terjadi. Jangan buru-buru marah. Jangan mudah kecewa, apalagi putus asa. Yakinlah bahwa Tuhan bekerja dengan caranya yang berbeda. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Dan segalanya yang menjadi kehendak Tuhan atas hidup seseorang pasti terlaksana. Dan sekali lagi semuanya akan mendatangkan kebaikan. Amin. Mari masuk dalam ruang saat teduh. Kehendaknya bukan kehendakmu. Kita punya banyak harapan yang dalam pikiran dan pandangan kita adalah untuk mendatangkan kebaikan. Tapi Tuhan yang menentukan. Minta Tuhan menguatkan iman kita, supaya di setiap peristiwa yang kita hadapi dalam hidup ini, yang seakan mengecewakan karena tidak menurut kehendak kita, kita diberikan kemampuan untuk melihat bahwa Tuhan bekerja dan kehendak Tuhan akan terlaksana atas hidup kita untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Saat ini sebagaimana yang sudah termuat dalam warta jemaat, kita akan melaksanakan akta khusus, yaitu penerimaan saudari kekasih kita dari gereja yang tidak
seajaran untuk menjadi anggota Gereja Toraja. Mohon saya dibantu, saya mencari dalam warta jemaat nama dari saudari kekasih kita. Saya hanya biasa memanggil dengan akrab Lian, tapi saya tahu dia punya nama lengkap. Apakah ada dalam lembaran warta jemaat? Saya mencari itu. Atau mohon kesediaan untuk mencatat nama lengkap dari warta jemaat minggu lalu itu ada. Baik. Kita akan melaksanakan akta penerimaan saudari kekasih kita, Alian Mursalat Tiufin, untuk menjadi anggota dari Gereja Toraja. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, oleh pimpinan Roh Kudus, saudari telah datang di sini untuk mengaku di hadapan Tuhan dan jemaatnya pengakuan Gereja Toraja, agar supaya nyata bahwa saudari Lian Mursalat Tiufin dengan tulus ikhlas hendak menjadi anggota Gereja Toraja. Kami silakan saudari Lian untuk berdiri dan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut di hadapan Tuhan dan disaksikan oleh jemaat yang hadir baik di gedung gereja maupun di rumah masing-masing melalui live. Silakan berdiri. Pertanyaan yang pertama, percayakah saudari dengan sungguh bahwa semua kitab dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah satu-satunya firman Allah yang memuat pengajaran yang sempurna untuk kehidupan yang kekal dalam Yesus Kristus, Juru Selamat yang satu-satunya? Apakah jawab saudari, apakah saudari percaya? Iya, saya percaya. Kedua, mengakukah saudari dengan sungguh bahwa menurut firman Tuhan, Tuhan sudah mengadakan perjanjian dengan orang-orang dewasa dan dengan anak-anak, sehingga walaupun anak-anak itu belum mengetahui arti baptisan kudus, mereka tak boleh
ditegakkan daripada menerima tanda meterai anugerah Tuhan itu. Apakah jawab saudari, apakah saudari mengaku? Ya, saya mengaku. Ketiga, berjanjikah saudari dengan sungguh akan memegang teguh pengajaran firman Tuhan, mengasihi dan melayani Tuhan dengan setia, melawan dosa dan segala keinginan jahat, dan bersedia mentaati pengakuan gereja Toraja dan tata gereja Toraja, serta tunduk dan patuh di bawah nasihat dan teguran gerejawi apabila saudari dalam pengajaran dan kelakuan menyimpang daripada yang benar. Apakah jawab saudari, apakah saudari berjanji? Ya, saya berjanji. Tuhan menolong dan memberkati saudari dalam pengakuan dan juga dalam menyatakan kehidupan sebagai anggota gereja Toraja. Silakan menghadap ke jemaat supaya jemaat di gedung gereja dan di rumah melihat. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Demikian akta khusus dari pengakuan saudari Lian Mursa Latiufin. Untuk doa syukur atas pengakuan, kita akan satukan dengan doa syafaat. Kita satu dalam doa. Ya Allah yang Maha Murah dan Bapa kami dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kesempatan yang Tuhan anugerahkan. Kami boleh menikmati persekutuan di dalam Tuhan melalui ibadah hari Minggu saat ini. Firman-Mu telah disampaikan kepada kami semua. Allah Roh Kudus, meteraikanlah firman-Mu dalam hati, dalam hidup kami, supaya sungguh-sungguh kami dapat menghayati bagaimana sesungguhnya kehadiran Tuhan atas hidup kami yang selalu mengerjakan kebaikan, sehingga dalam setiap rencana, cita-cita atau harapan kami selalu mengandalkan Tuhan dan kehendak-Mu lah yang jadi atas kehidupan kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami juga bersyukur hari ini saudari kekasih kami Lian yang Tuhan perkenankan untuk berdiri di hadapan Tuhan dan juga disaksikan oleh jemaat yang hadir dalam mengikuti ibadah saat ini, telah menyatakan pengakuannya, mengakui akan kebenaran firman-Mu. Tuhanlah yang menggerakkannya untuk berdiri di hadapan Tuhan dalam pengakuannya saat ini. Kiranya Tuhan menolong dan menguatkan dia, supaya dari hari ke hari, ia yakin akan kebenaran firman-Mu, dan oleh pimpinan Roh Kudus, ia setia untuk mengikut Yesus sebagai satu-satunya juru selamat dengan sukacita. Ya Allah Bapa dalam sorga, hamba-Mu berdoa untuk semua jemaat-Mu. Berkatilah ya Tuhan dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan keluarga, dalam setiap usaha atau kerja yang dilakukan. Anak-anak yang Tuhan anugerahkan, cucu-cucu, berikan pertumbuhan yang baik, karuniakanlah hari depan yang penuh dengan harapan. Memberkati orang tua kami yang telah menjalani masa tua, Tuhan tetap memberikan semangat dan sukacita untuk menjalani masa tua, menikmati masa tua dengan bahagia di tengah-tengah keluarga, juga dalam kebersamaan kami di tengah-tengah persekutuan jemaat Tuhan. Bapa dalam sorga, mendoakan untuk jemaat-Mu yang saat ini sedang berjuang untuk mencari lapangan pekerjaan. Tuhan, Engkau memberikan kesabaran, memberikan ketekunan, dan terus mengandalkan Tuhan
meyakini bahwa waktu Tuhan akan tiba, Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Dan karena itu, bukakan jalan Tuhan, berikan kemudahan untuk mereka mendapatkan lapangan pekerjaan. Bapa dalam sorga, mendoakan jemaat-Mu yang sedang dalam kondisi fisik yang lemah karena sakit penyakit. Dalam lembaran warta jemaat ada tercantum nama-nama anggota jemaat yang sedang dalam kondisi fisik yang lemah karena sakit penyakit. Bahkan mungkin Tuhan, jika ada yang belum sempat diketahui, kami percaya Tuhan tahu setiap keadaan jemaat. Apakah mereka terbaring di rumah atau terbaring di rumah sakit, kami memohon kuasa-Mu Tuhan dinyatakan, memberkati segala upaya yang dilakukan untuk memberikan kesembuhan. Yang berduka, kuatkan dan hiburkan, supaya tidak larut dalam duka cita, tapi punya pengharapan di dalam Tuhan. Ya Allah Bapa dalam sorga, begitu banyak pergumulan dalam kehidupan ini. Kami percaya bahwa Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami. Dan karena itu kuatkan iman jemaat-Mu yang sedang menanggung pergumulan, sehingga mereka tidak jatuh ke dalam pencobaan untuk mengandalkan kuasa-kuasa dunia, tetapi mereka terus berserah kepada Tuhan, meyakini bahwa di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar yang terbaik. Ya Allah Bapa dalam sorga, walaupun hidup ini syarat dengan berbagai bentuk pergumulan, kami menyaksikan, kami merasakan dan sungguh mengaminkan bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Kasih Tuhan selalu nyata dalam hidup kami. Dan karena itu kami mau menaikkan syukur bersama dengan saudara-saudara kami yang berhari ulang tahun pernikahan, yang berhari ulang tahun kelahiran, yang bersuka cita atas bertambahnya anggota keluarga lewat kelahiran, yang sembuh dari sakit penyakit, yang meraih keberhasilan dalam berbagai bidang hidup. Sempurnakan sukacita jemaat-Mu Tuhan. Tuhan menyambut ungkapan syukur jemaat-Mu. Semoga hidup ini adalah hidup yang selalu memuliakan Tuhan. Kami bersyukur di sepanjang bulan Desember dengan sukacita kami boleh memperingati dan merayakan Natal bersama dengan beberapa OIG yang sudah selesai melaksanakan perayaan Natal, PWGT, PPGT, dan sekolah minggu. Dan Tuhan memberkati untuk rencana pelayanan selanjutnya bagi PKB dan juga Natal Jemaat. Semua pelayanan kami percaya bahwa Tuhan pasti menolong sehingga semuanya boleh berlangsung dengan baik untuk membangun iman jemaat dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Beri kami hikmat Tuhan sebagai hamba-hamba-Mu, Bapak Ibu Majelis, pendeta, penatua, diaken atau semas, pengurus OIG. Tuhan berikan kami hikmat. Karuniakan kami sehati sepikir untuk kami menata pelayanan dengan baik, supaya pelayanan boleh berjalan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami selalu berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemerintah kami, beri hikmat untuk menjalankan roda pemerintahan, terlebih khusus dalam penanggulangan pandemi yang sampai dengan saat ini masih mewabahnya COVID-19. Kami percaya bahwa kami ada di dalam perlindungan kuasa dan kasih Tuhan. Kehidupan kami semua di minggu yang akan datang, kami serahkan ke dalam kuasa kasih dan pimpinan Tuhan. Harapan kami bahwa Tuhan akan senantiasa menyertai kami, memberkati kami, sehingga di minggu yang akan datang kami boleh diperkenankan lagi menikmati persekutuan dalam penyembahan hari Minggu seperti saat ini. Bapa dalam sorga, semua yang sudah terlibat dalam pelayanan saat ini, berkati Tuhan sehingga talenta yang Tuhan anugerahkan selalu dipakai untuk melayani dan memuliakan Tuhan. Ini doa kami Tuhan, syafaat kami. Sambut, sempurnakan, kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami, dan yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari kami, dan ampunilah kami. Sampai selamanya.
Amin. Saya jemput berdiri. Muliakanlah. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sidang jemaat Tuhan, dahulukanlah apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sebab rancangannya lah yang akan selalu kita nantikan dan alami. Bersukacitalah dalam merayakan kelahiran Sang Mesias.
abadi. Haleluya, Mesias Raja Damai. Arahkan hati dan pikiranmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Silakan duduk. Penekanan Warta Jemaat Minggu 20 Desember 2020. Majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Yulia Stangelayuk yang telah melayani kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati dalam pelayanan dan keluarga. Dan selamat kepada saudara Alian yang telah menjadi anggota Gereja Toraja, khususnya jemaat keramat. Tuhan memberkati. Ibadah Natal keluarga akan dilaksanakan pada tanggal 24 Desember 2020 di rumah masing-masing. Ibadah Natal tanggal 25 Desember 2020 dirangkaikan dengan sakramen baptisan kudus, akan dilaksanakan di gedung gereja dan secara virtual. Yang ketiga, perayaan Natal Jemaat pada tanggal 26 Desember pukul 16.00 secara virtual. Perayaan Natal PKB Minggu 27 Desember 2020 pukul 16.00 secara virtual. Bagi jemaat yang rindu untuk ibadah keluarga dapat menghubungi komisi ibadah atau kantor gereja. Kegiatan baksos. Sebagian bagian dari kegiatan perayaan Natal, maka akan diadakan pembagian sembako kepada anggota diakonia dan warga sekitar gereja pada tanggal 30 Desember 2020 sebagai bentuk bakti sosial dan perhatian kita dengan total 120 paket sembako. Bagi anggota jemaat yang rindu untuk berbagi kasih dapat menyampaikan langsung kepada majelis gereja, komisi diakonia dalam bentuk bahan sembako maupun berupa dana. Dalam rangka pencarian dana Natal, maka majelis gereja selaku pelaksana HRG akan membagikan amplop HRG yang telah tersedia di dalam kotak persembahan PSB atau dapat juga mentransfer via rekening gereja Rahmat dengan berita transfer HRG 2020. Selamat kepada anggota jemaat yang berulang tahun dalam 1 minggu ke depan. Tuhan memberkati. Dan kita tetap dukung dalam doa Bapak Ibu saudara-saudara kita yang dalam kelemahan tubuh. Berita tambahan, semua petugas tata ibadah Natal Jemaat tanggal 26 Desember 2020 agar harap tinggal setelah selesai ibadah untuk latihan. Demikianlah penekanan warta jemaat kita pada hari ini. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri dan kita kembali ke tengah-tengah kehidupan kita dengan menyanyikan pujian Kusongsong Bagaimana. Yesus datangmu
Amin.